Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai retorika dakwah. Apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian retorika dan dakwah. Yang kedua, hubungan retorika dengan dakwah. Yang ketiga, unsur-unsur dakwah. Yang keempat, bentuk-bentuk dakwah. Yang kelima, tujuan mempelajari retorika dakwah. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu urgensi mempelajari retorika dakwah. Definisi retorika. Apa sih retorika itu? Teman-teman pasti sudah banyak yang tahu ya. Retorika itu berasal dari bahasa Latin, retorika, yang berarti ilmu berbicara atau seni bicara. Secara terminologi, retorika dikenal dengan istilah the art of speaking, yang artinya seni di dalam berbicara atau bercakap. Sehingga, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa pengertian retorika ialah suatu bidang ilmu yang mempelajari atau mempersoalkan tentang bagaimana cara berbicara yang mempunyai daya tarik dan pesona, sehingga orang yang mendengarkannya itu dapat mengerti dan tergugah perasaannya. Seperti itu. Terus kemudian definisi dakwah. Dalam bahasa Al-Quran, dakwah diambil dari kata da'a yad'u dakwatan, yang secara lughawi atau etimologi memiliki kesamaan makna dengan kata anida, yang berarti menyeru atau memanggil. Secara istilah, dakwah bermakna ajakan untuk memahami, mempercayai atau mengimani, dan mengamalkan ajaran Islam, juga mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran atau yang biasa disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, mengenai hubungan retorika dengan dakwah. Hubungan retorika dengan dakwah menurut T.A. Latif Rashid dalam bukunya Dasar-Dasar Retorika Komunikasi dan Informasi adalah kemampuan dalam kemahiran menggunakan bahasa untuk melahirkan pikiran dan perasaan. Itulah sebenarnya hakikat retorika. Dan kemahiran serta kesenian menggunakan bahasa adalah masalah pokok dalam menyampaikan dakwah. Karena itu, retorika dengan dakwah tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dakwah dan retorika sangat berhubungan erat. Dakwah bertujuan mengajak umat manusia untuk melakukan kebaikan dan menjauhi segala perbuatan yang mungkar. Sedangkan retorika adalah cara bagaimana mengolah gaya bahasa yang baik dan memberikan inovasi-inovasi baru untuk mempengaruhi orang lain. Jadi, dengan menggunakan retorika dalam berdakwah akan menjadikan materi yang disampaikan oleh seorang dai lebih menarik dan penuh inovatif. Sehingga mad'u atau orang yang mendengarkan dakwah kita itu mau mengikuti apa yang disampaikan oleh seorang dai, seperti itu. Kemudian unsur-unsur dakwah. Dalam dakwah itu ada 6 unsur. Yang pertama, subjek dakwah, yaitu orang yang aktif melaksanakan dakwah kepada masyarakat. Yang kedua, objek dakwah, yaitu masyarakat atau orang yang didakwahi. Yang ketiga, materi dakwah, yaitu materi yang meliputi bidang akidah, syariat, baik berupa ibadah maupun muamalah dan akhlak. Yang keempat, metode dakwah, yaitu cara atau strategi yang harus dimiliki oleh seorang dai dalam melaksanakan dakwahnya. Yang kelima, media dakwah, media atau internet yang digunakan sebagai alat untuk mempermudah sampainya pesan kepada mad'u. Yang keenam, efek dakwah. Efek dalam ilmu komunikasi bisa disebut dengan feedback atau umpan balik, yaitu umpan balik dan reaksi proses dakwah. Seperti itu. Selanjutnya mengenai bentuk dakwah. Bentuk dakwah itu ada 3. Yang pertama, dakwah bilisan, yaitu penyampaian informasi atau pesan dakwah melalui lisan. Misalnya,
khutbah, ceramah, tausiah, pengajian, dan lain sebagainya. Yang kedua, dakwah bil qalam, yaitu penyampaian materi dakwah dengan menggunakan media tulisan, misalnya dengan buku, majalah, surat kabar, risalah, dan lain-lain. Yang ketiga, dakwah bil hal, yaitu dakwah dengan menggunakan perbuatan atau teladan sebagai pesannya. Dakwah bil hal ini juga bisa disebut dengan alamiah, seperti itu. Tujuan mempelajari retorika dakwah. Menurut Agus Hirmawan, tujuan mempelajari retorika dakwah yaitu yang pertama, agar mampu menguraikan berbagai macam konsep dakwah. Yang kedua, agar mampu merancang strategi dan materi dakwah sesuai situasi dan kondisi. Yang ketiga, agar mampu mempraktekkan berbicara di depan umum secara santun perkataannya, sopan perilakunya, baik isinya, dan benar dalam penyampaiannya. Pembahasan yang terakhir mengenai urgensi mempelajari retorika dakwah. Retorika dakwah itu sangat penting dipelajari karena keluasan dalam berbicara dakwah sangat penting. Menjadi seorang pembicara yang handal itu harus mampu atau pintar-pintar memahami situasi lawan bicara, selalu mampu menyesuaikan di mana dan dalam situasi apa ketika sedang berbicara. Jadi, retorika dakwah sangat urgen dipelajari untuk membekali diri agar bisa berbicara di hadapan umum dengan baik, sopan, santun, serta efektif dan efisien perkataan kita, sehingga orang yang kita ajak bicara merasa aman, nyaman, dan tertarik menyimak pembicaraan kita nantinya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.